Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, warga kerajaan yang saya cintai, Jemaat GBI Rock Ruteng. Pagi hari ini semoga saya bertemu dengan semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan walaupun banyak daripada umat Tuhan yang hari-hari ini mungkin terpapar dengan COVID-19, tapi saya percaya mujizat Tuhan ada bagi saudara, kuasa Tuhan berlaku bagi saudara. Oleh karena itu, jangan takut, penuh dengan sukacita, sebab kekuatan dari Tuhan datang bagi mereka yang penuh sukacita. Setuju, katakan amin. Oke, pagi hari ini siapkan hati saudara untuk kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang tentunya masih di bulan April, minggu terakhir ini kita akan tetap membicarakan tentang bagaimana Tuhan menuntun atau Tuhan mengguiding saudara dan saya ke tempat yang Dia mau, ke tujuan yang Dia mau, ke semua hal yang baik yang Dia inginkan supaya saudara dan saya nikmati. Oleh karena itu di pagi hari ini saya akan coba berkata kepada saudara bahwa kalau Tuhan yang pimpin, Dia akan selalu bawa kita ke tempat yang sangat baik. Setuju, katakan amin. Mazmur 23 berkata Dia pimpin kita ke air yang tenang dan ke rumput yang hijau. Bahkan Mazmur 37, kalau saudara yang mau baca Alkitab, buka sudah sekarang Alkitabmu. Kita temukan Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Alkitab bilang begini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Garis bawahi bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Berapa banyak saudara yang mau Tuhan topang tanganmu? Lambaikan tangan sebentar. Engkau mesti jadi orang yang berkenan kepadanya. Sebab ayat 1 Mazmur ayat 23 dari Mazmur 37 berkata bahwa Tuhan menetapkan langkah orang. Bukan sembarangan orang, tapi orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Setuju, katakan amin. Nah, perjalanan kita ini, saya mau bilang, punya 1001 kemungkinan kita bisa jatuh. Tidak ada orang yang kebal terhadap yang namanya kejatuhan. Tidak ada orang yang kebal terhadap yang namanya dosa. Setiap kita, kapanpun waktunya, kita punya 1001 kesempatan. Bisa jatuh, bisa tergeletak, dan bisa ambruk. Tetapi janji Tuhan mesti saudara pegang pagi ini, katakan amin. Yaitu Dia tidak akan membiarkan Anda tergeletak. Haleluya. Dia tidak akan membiarkan kamu jatuh sampai tergeletak. Alkitab bilang tangan Tuhan. Katakan dengan saya, tangan Tuhan menopang engkau dan saya. Oleh karena itu ada kekuatan yang Tuhan beri kepada saudara untuk mulai mempercayai janji Tuhan. Bahwa Dia Allah yang sangat luar biasa bagi saudara dan bagi saya. Kekasih Tuhan sekalian, Tuhan yang membuat covenant dengan saudara, itu Dia punya sebuah tanggung jawab terhadap covenant yang Dia buat untuk saudara dan saya. Dia bukan cuman hanya pandai Tuhan itu bukan cuman Allah yang bisa buat sebuah perintah, tetapi Dia juga Tuhan yang sangat terampil dalam memimpin dan memberikan teladan kehidupan kepada saudara dan saya. Dia memberikan teladan kehidupan. Dia memberikan contoh-contoh yang terbaik untuk supaya engkau tidak tersesat di jalan. Katakan, supaya saya tidak tersesat, Tuhan kasih contoh. Nah, Tuhan adalah Allah yang bertanggung jawab. Dia Tuhan yang sanggup dan mau menuntun kita selangkah demi selangkah sesuai dengan kehendak-Nya. Jadi Tuhan menuntun saudara bukan sesuai dengan kehendak kita, tapi sesuai dengan kehendak-Nya. Langkah demi langkah, step demi step Dia akan lakukan, Dia akan pimpin kita sesuai dengan kehendak-Nya. Dia Tuhan yang menuntun umat yang dikasihinya di jalan kebenarannya. Setuju, katakan amin. Semua Dia kerjakan untuk kita karena kita menyandang nama Tuhan di dalam nama kita dan hidup kita. Di dalam saudara ada nama Tuhan. Engkau menyandang nama Tuhan sehingga Dia bertanggung jawab untuk melakukan semua yang terbaik untuk saudara dan juga untuk saya. Sehingga saya mau bilang inilah suatu fasilitas kebaikan istimewa dari Tuhan untuk saudara dan saya sebagai umat perjanjiannya. Jadi ini fasilitas yang harus saudara terima dan pakai. Kebaikan Tuhan itu yang Dia lepaskan bagi kita sebagai umat perjanjiannya. Tidak berdasarkan kebaikan kita, tidak berdasarkan kehebatan kita. Tetapi kebaikan Tuhan itu melampaui segala akal pikiran manusia. Oleh karena itu pagi hari ini perhatikan baik-baik. Bahwa Tuhan yang menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya.
Saya akan membawa saudara untuk memperhatikan sebentar Keluaran pasal 33. Buka Keluaran pasal 33 sebentar, saudara. Bagaimana Musa meminta penyertaan Tuhan di padang gurun. Saudara perhatikan Keluaran 33. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, dan aku akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan itu, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentu aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkan perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Ayat 6, perhatikan saudara. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkan di luar perkemahan jauh dari perkemahan dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemah. Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai dia masuk ke dalam kemah. Ayat 9, apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan, penyertaan Tuhan tentunya, dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidak meninggalkan kemah itu. Perhatikan ayat 12, ini menjadi poin untuk saudara dan saya. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapatkan kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Ayat 14 saudara perhatikan. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari mana kegerangan aku akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. 17, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Wow, ini sebuah percakapan yang luar biasa. Kalau saudara mau baca lanjut ayat 18, jawabnya, perlihatkan kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihi siapa yang kukasihi. Nanti ayat-ayat selanjutnya saudara baca sendiri. Paling tidak dari Keluaran 33 ayat 1 hingga ayat yang ke 20, saudara temukan di situ bahwa
Tuhan memperlihatkan kemuliaannya kepada Musa. Siapa Musa, saudara? Musa adalah pribadi, hamba Tuhan yang paling memperkenankan hati Tuhan. Sekali lagi, Musa adalah pribadi yang sangat-sangat memperkenankan hati Tuhan. Oleh karena itu, kalau saudara perhatikan tadi di dalam Mazmur 37 ayat 23, dia bilang Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Maka saya coba membawa satu contoh pribadi daripada Nabi Musa, di mana dia adalah orang yang Tuhan pilih, angkat dari dalam air, kemudian dibesarkan di kerajaan Mesir, dan dia dilatih, dididik di situ. Kemudian dia masih ada di padang gurun, dan dia bertemu dengan Jitro mertuanya, dan dia diutus kembali ada di Mesir untuk membebaskan bangsa, perjalanan yang cukup jauh. Tapi saya mau bilang, Tuhan menetapkan langkah-langkah Musa. Kalau Tuhan bisa menetapkan langkah Musa, Tuhan juga bisa menetapkan langkah saudara. Tuhan bisa menetapkan langkah saudara. Kalau Tuhan bisa menjadikan Musa orang yang dipercaya Tuhan, maka saudara pun bisa jadi orang yang dipercaya Tuhan. Saya pun bisa jadi orang yang dipercaya Tuhan. Oleh karena itu mari kita mau belajar dari Musa. Apa sih yang Musa punya? Apa sih yang Musa miliki sehingga langkahnya itu ditetapkan Tuhan sedemikian rupa? Dan dia menggenapi ayat ini yang berkata, hidupnya berkenan kepadanya. Hidup Musa yang pasti berkenan kepada Tuhan. Setuju? Katakan amin. Hidup Musa adalah hidup yang memperkenankan Tuhan. Oleh karena itu di pagi hari ini pastikan, apapun kondisimu, dalam keadaan apapun, pergumulan seberat apamu, yang mesti engkau jaga dan saya jaga dalam hidup ini adalah perkenanan Tuhan berlaku untuk hidup kita. Jika engkau orang yang berkenan kepada Tuhan, dengar baik saudara, langkahmu diatur oleh Tuhan. Langkah-langkahmu diatur oleh Tuhan. Kalau langkah kita diatur Tuhan, apa tidak mungkin jatuh? Coba lihat di ayat yang ke-24. Apabila ia jatuh. Artinya, ada kemungkinan Musa bersalah sama Tuhan. Ada kemungkinan saya bersalah sama Tuhan. Ada kemungkinan saudara-saudara pun bersalah sama Tuhan. Tetapi karena kita berkenan kepada Tuhan, kita menjaga hidup kita sehingga terus berkenan kepada Tuhan. Dia bilang apabila kemungkinan kita jatuh, dia bilang tidak sampai tergeletak. Kasih tahu ke sahabat kiri kananmu, tidak sampai tergeletak. Apa yang menjadi alasan? Tangan Tuhan menopang kita. Wow, dahsyat. Tangan Tuhan menopang saudara, tangan Tuhan menopang saya. Oleh karena itu betapa pentingnya saudara menjaga perkenanan Tuhan di dalam hidup ini. Kalau kita berkenan kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan mengerjakan sesuatu yang terbaik dalam hidup ini. Bapak Ibu yang dikasihi warga kerajaan, part di dalam Keluaran 33 tadi yang sudah kita baca itu didahului oleh sebuah kisah. Kisah apa itu saudara bisa temukan di pasal 32. Alkitab menceritakan di situ di pasal 32 khususnya bagaimana orang-orang Israel itu memberontak kepada Tuhan. Jadi kalau kita baca kalimat di dalam Keluaran 33 tadi, ini sebenarnya kalimat kekecewaan Tuhan terhadap umat pilihannya. Karena mereka memberontak kepada Tuhan. Pemberontakan apa yang mereka lakukan? Yaitu mereka membuat patung lembu emas. Kemudian mereka menari, berpesta pora, menyembah kepada berhala yang dibuat itu lembu emas itu. Dan mereka menjadi berbalik, meninggalkan Tuhan. Dan selama Musa ada di gunung Horeb, sepanjang Musa lagi bertemu Tuhan di atas gunung 40 hari. Ini bangsa di bawah mereka memberontak. Mereka bilang kepada Harun, buat bagi kami Allah yang lain. Karena Musa sudah tidak turun, mungkin dia sudah mati di atas gunung. Orang bisa membayangkan. Padahal mereka baru saja menerima anugerah berkat Tuhan, memberi petunjuk-petunjuk bagaimana mereka membuat kemah suci supaya Allah hadir di tengah mereka. Tapi satu hari kemudian, seminggu kemudian, bangsa ini menjadi murtad kepada Tuhan. Ini latar belakang. Kenapa pasal 33 ini Tuhan bilang, seorang malaikat akan aku utus berjalan di tengah-tengah bangsa ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimulai dengan 10 tulah yang ada di Mesir. Itu Tuhan sendiri turun tangan. Ketika malam terakhir, malam pembunuhan anak-anak sulung bangsa Mesir. Tuhan sendiri yang mengeluarkan mereka dari tengah-tengah Mesir itu.
Kemudian Tuhan mulai pimpin mereka di padang gurun. Tuhan, dan Tuhan selalu pimpin mereka. Tapi kali ini, di pasal 32, kita temukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka jahat hatinya kepada Tuhan. Mereka berkata, Musa sudah mati. Dia tidak turun lagi. Buat untuk kami patung supaya kami menyembah patung itu. Dan mereka menari di situ bersorak-sorai pada patung lembu emas itu. Dan saudara mesti tahu, itu menyakitkan hati Tuhan luar biasa. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang menyakitkan hati Tuhan dalam hidup ini. Kita sudah ditolong Tuhan seperti dikeluarkan dari Mesir. Tuhan sudah pernah menuntun jalan saudara. Tuhan sudah pernah melangkah bersama dengan saudara. Dan jangan sia-siakan kemurahan Tuhan ini. Jangan sia-siakan kebaikan Tuhan. Di mana Tuhan sudah pernah memimpin saudara. Jangan berhenti dan jangan melupakan Tuhan di jalan ini. Pastikan engkau adalah pribadi yang memperkenankan Tuhan. Engkau pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu, pagi hari ini terus persiapkan diri saudara. Perjalanan kita masih jauh. Dan kita butuh Tuhan berjalan bersama dengan kita. Kalau kita baca Mazmur Keluaran pasal 33 tadi. Ini sebuah gambaran Tuhan kecewa terhadap orang Israel. Saya ulangi membaca untuk saudara supaya perhatikan baik-baik ya. Lihat ayat yang pertama dari Keluaran 33. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikianlah kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Jadi Tuhan berkata, pergilah berjalanlah dari sini engkau dan bangsa ini yang telah kau pimpin keluar dari Mesir. Loh, yang memimpin bangsa ini keluar dari Mesir bukan Musa. Musa itu cuman pesuruhnya Tuhan. Tapi Tuhan sendiri yang membebaskan mereka. Tapi hari ini Tuhan bilang bahwa Musa pimpin bangsa yang kau bawa keluar dari Mesir. Dan ayat yang kedua dari Keluaran 33 berkata, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Dan aku akan menghala orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. Yakni suatu negeri yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Perhatikan ini. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk. Supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ini perkataan kekecewaan Tuhan terhadap umat yang pernah dia pimpin. Yang pernah dia nopang di atas sayap Raja Wali. Dan membuat mereka tidak jatuh. Membuat mereka menikmati perjalanan yang luar biasa. Tiang awan ada di siang hari, tiang api ada di malam hari, membuktikan Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Tetapi ketika Musa disuruh Tuhan naik ke Gunung Horeb untuk berdoa, justru ini kesempatan di mana mereka ada di dalam kesendirian. Di dalam kesendirian itu mereka jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, blind spot atau area hitam kita, area gelap kita itu paling rawan ketika kita ada di dalam kesendirian. Oleh karena itu cek hati saudara, cek hidup saudara, cek keadaan kita. Ketika kita sendiri, kira-kira kita masih memperkenankan Tuhan. Atau kita seperti orang Israel ketika Musa disuruh Tuhan naik ke gunung, justru mereka berdosa kepada Tuhan di kaki gunung. Musa lagi bercakap-cakap dengan Tuhan di atas gunung. Di bawah mereka lagi menyanyi, menyembah kepada berhala, saudara. Ini sebuah kontradiktif yang sangat luar biasa antara Musa yang lagi menyembah Tuhan dan umatnya yang lagi berdosa. Dan Alkitab bilang itu mengecewakan hati Tuhan. Sampai Tuhan menarik diri dari depan mereka. Tuhan bilang, aku kirim malaikat aja. Malaikat yang akan pimpin mereka. Aku sendiri tidak akan berjalan di tengah-tengah umat. Saudara, saya sangat tertarik kepada pribadi Musa. Apa yang Musa lakukan ketika Tuhan berkata, aku tidak akan berjalan di tengah-tengah bangsa ini. Apa yang dilakukan Musa ketika dia mendengar Tuhan kecewa. Dan dia bilang, aku akan kirim malaikat. Sebab aku sendiri tidak akan berjalan di tengah-tengah kamu Musa. Dan
Musa berkata kepada Tuhan begini, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh karena sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kau lakukan kepadamu. Demikian orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Ayat 7 ini paling penting, saudara mesti lihat. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamai tempat itu kemah pertemuan. Orang yang berkenan kepada Tuhan, yang pertama yang dia lakukan adalah tindakan untuk menghadirkan Tuhan di tempat di mana dia berada. Sekali lagi, yang pertama, orang yang berkenan kepada Tuhan akan selalu membangun sesuatu, tempat, membangun kehidupan yang berkenan sehingga Tuhan mau hadir di situ. Musa, ketika Allah berkata, aku tidak mau lagi berjalan di tengah-tengah bangsa ini, apa yang dia lakukan? Dia ambil kemah, dia bentangkan di luar perkemahan orang-orang kebanyakan itu, di luar perkemahan Israel. Kemudian dia namakan tempat itu kemah pertemuan. Kenapa dia memilih di luar kemah? Sebab Tuhan berkata bahwa kalau aku berjalan sesaat pun dengan mereka, mereka akan dibunuh mati sama Tuhan. Maka Tuhan bikin Musa membuat kemah di luar perkemahan. Dengan maksud itu menjadi tempat di mana dia bisa bersekutu dengan Tuhan. Pastikan dalam hidup saudara, memang banyak pergumulan, memang banyak tantangan. Kita menghadapi fenomena yang bisa berubah tiba-tiba. Tetapi yang menjadi kekuatan bagi orang yang berkenan kepada Tuhan supaya Tuhan jaga langkah saudara adalah buat hidupmu menjadi tempat di mana Allah hadir. Bangun kemah, dan kemah itu jadi kemah pertemuan. Hidup kita ini kan kemah. Tuhan ingin bertemu dengan saudara tiap hari. Dia ingin supaya hidupmu itu tidak sia-sia, tapi hidup yang menjadi tempat di mana Allah bisa hadir kapanpun juga. Oleh karena itu, yang pertama yang Musa lakukan adalah dia membangun kemah di luar perkemahan, dan kemah itu dinamakan kemah pertemuan. Setelah dia membangun kemah, menyediakan tempat bagi Tuhan untuk supaya bisa bertemu dengan Tuhan, Alkitab berkata begini, setelah itu sesudah Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan keluar dan pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan itu. Jadi saudara lihat bahwa Musa menyediakan sebuah fasilitas untuk Tuhan hadir, dan bukan untuk dirinya sendiri. Tapi setiap orang, Alkitab bilang tadi, setiap orang yang mencari Tuhan keluar dari kemahnya, kemudian pergi ke kemah pertemuan itu untuk menyembah Tuhan. Jadi Musa mencari solusi yang terbaik untuk supaya walaupun tadi Tuhan lagi marah, Tuhan lagi kesal, Tuhan lagi tidak setuju dengan perbuatan orang-orang Israel ini. Tapi yang Musa mau, Tuhan jangan pernah jauh dari kehidupan bangsa ini. Oleh karena itu pagi hari ini saudara, prinsip Musa yang pertama ini harus menjadi prinsip saudara, bahwa jangan sampai Tuhan tinggalkan kita. Cari jalan yang terbaik. Musa bentangkan kemah di luar kemah pertemuan, jauh dari kemah bangsa Israel, supaya Tuhan hadir di situ. Dan setiap orang yang mencari Tuhan, catat baik-baik, setiap orang yang mencari Tuhan datang ke kemah itu untuk menyembah Tuhan. Adakah hari-hari ini engkau rindu dan haus untuk menyembah Tuhan? Jika engkau rindu dan haus menyembah Tuhan, datang di kemah pertemuan. Kemah yang dibangun untuk menghadirkan Tuhan di situ. Kemah yang dibangun supaya Tuhan jangan jauh dari orang-orang Israel. Musa melakukan, dia bayar harga saudara. Dia bentangkan kemah di luar sana. Asal orang yang mau datang menyembah Tuhan, orang yang mau datang bertemu Tuhan, bisa menyembah Tuhan di situ. Dan saya percaya hati Musa
diperhitungkan Tuhan sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Saya mau berdoa supaya pagi hari ini engkau menyediakan hidupmu, menyediakan keluargamu, menyediakan usahamu menjadi tempat di mana Allah hadir tiap-tiap hari. Musa keluar dari kemah, di luar perkemahan dia buka kemah baru. Pastikan engkau pribadi yang membuat kemah baru supaya Tuhan hadir. Karena kita melihat ada banyak hal yang mungkin itu menjadi genjelan di dalam hati kita. Kemah berbicara tentang hidup kita. Hidup yang mau menyembah, hidup yang mau memuji, hidup yang mau menyenangkan Tuhan. Jika hidupmu menyenangkan Tuhan, saya percaya Tuhan cari engkau untuk dia memperkenankan engkau melakukan perkara-perkara yang ajaib bersama dengan Tuhan. Kemudian perhatikan ayat yang ke-8, Alkitab bilang begini. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya. Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai dia masuk ke dalam kemah tersebut. Ketika Musa datang untuk mencari Tuhan, apa yang dilakukan oleh bangsa itu? Mereka mengikuti Musa dengan matanya. Artinya mereka tidak mau kehilangan arah. Mereka tidak mau lagi kehilangan tuntunan Tuhan. Mereka tidak lagi mau kehilangan yang namanya bimbingan Tuhan. Sebab Musa ini menjadi pola yang terbaik di tengah-tengah bangsa Israel. Apabila Musa keluar dan pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya. Berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya. Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai dia masuk ke dalam kemah tersebut. Jadi pagi hari ini Tuhan menuntun bangsa Israel. Dan dia memakai Musa menjadi seseorang yang datang dan mendekat kepada Tuhan. Ketika Musa mendekat kepada Tuhan, mata bangsa itu melihat. Dengar baik-baik. Mata bangsa itu melihat Musa menuju ke kemah itu. Tanpa bicara, tanpa menggunakan mulut, tanpa menggunakan lidah. Dan mereka melihat apa yang dilakukan Musa. Sampai apa yang terjadi, saudara? Apabila Musa masuk ke dalam kemah, maka turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah. Dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Ayat 10 perhatikan. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Ini respon yang sangat dahsyat, saudara. Mereka tahu mereka bersalah, mereka tahu mereka membutuhkan Tuhan, mereka tahu mereka membutuhkan Musa. Dan ketika mereka mengikuti Musa dengan mata sampai ke dalam kemah, Alkitab bilang, tiang awan berhenti di pintu kemah. Dan ketika mereka melihat tiang awan itu ada, apa yang dilakukan? Mereka sujud menyembah di pintu kemah masing-masing. Apa artinya ini bagi saudara dan saya? Pintu kemah ini berbicara tentang tempat di mana kita masuk dan keluar. Alkitab bilang, biarlah Tuhan menyertai keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Biar Tuhan menyertai keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Pintu kemah bicara tentang tempat di mana kita keluar dan masuk. Untuk mencari nafkah, untuk mencari rezeki, untuk bekerja, untuk melakukan segala aktivitas keluar dan masuk di pintu kemah. Dan Allah berkata, dia menyertai saudara. Nah, di pintu kemah tempat di mana mereka keluar masuk, aktivitas, kegiatan daripada umat Israel tiap-tiap hari. Itu mereka berhenti sejenak, ambil waktu, mereka pakai untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Saya percaya bahwa langkah seperti ini, yang tadi saya mau bilang, dikatakan di dalam Mazmur tadi, bahwa Tuhan berkenan kepada langkah orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Israel melihat Musa dan mereka mencontohi Musa. Ketika tiang awan berhenti, mereka mulai sujud dan menyembah Tuhan. Alhasilnya Tuhan memulihkan keadaan mereka. Oke, kita lihat ayat selanjutnya. Bagaimana cara Tuhan memulihkan orang Israel?
Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan itu berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seseorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya yaitu Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidak meninggalkan kemah itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, warga kerajaan yang saya cintai, tentunya apa yang Allah lakukan bagi Musa ini adalah representasi daripada Tuhan melakukannya bagi orang Israel. Sekali lagi, apa yang Tuhan kerjakan bagi Musa adalah representasi daripada apa yang akan Tuhan kerjakan bagi orang Israel. Kenapa Musa? Karena Musa yang dipilih Tuhan, Musa yang ditetapkan Tuhan, Musa yang diberi wewenang, diberikan tongkat untuk dia berjalan di depan dan orang-orang Israel mengikutinya. Oleh karena itu mereka cuma berdiri dari pintu kemah, kemudian mereka berkata kepada mereka melihat dengan mata dan mereka mulai melakukan sebuah tindakan penyembahan kepada Tuhan. Ketika mereka lihat tiang awan berhenti di pintu kemah itu, mereka mulai lakukan tindakan penyembahan, yaitu mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Apakah Tuhan tidak lihat? Apakah Tuhan tidak tilik orang-orang yang ada di kemah itu? Sekalipun mereka jauh dari kemah pertemuan, tapi di rumah mereka, di pintu kemah mereka, mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Ini yang mesti menjadi gaya hidup kita. Ini yang mesti menjadi sesuatu yang kita lakukan tiap-tiap hari di rumah. Mungkin saudara tidak bisa ada di tempat ibadah ini, tapi engkau berdiri di pintu kemah dan engkau mulai sujud menyembah kepada Tuhan. Mungkin kita tidak sempat untuk hadir di ibadah secara on-site, tatap muka. Engkau mungkin ada di rumah, dengar baik-baik. Ketika engkau menyembah di rumah, mungkin engkau cuma ikut secara online daripada apa yang menjadi rekaman kita di tiap-tiap hari Minggu ataupun hari Jumat. Kamu di sana menyembah Tuhan. Tuhan tilik, Tuhan datang dan lihat, oh ini keluarga menyembahku, ini keluarga sujud menyembah. Karena kita bilang ketika Musa masuk ke kemah untuk apa? Dia beribadah kepada Tuhan. Masuk ke kemah untuk apa? Dia menyembah Tuhan di situ. Ketika Musa di kemah menyembah Tuhan, itu bangsa Israel di pintu kemah mereka pun sujud menyembah kepada Tuhan. Artinya ada koneksitas, ada sebuah relasi yang terbangun ketika mereka melihat Musa berjalan menuju kemah dengan mata mereka. Dan mereka merasakan hadirat Allah yang sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu saudara, perhatikan di ayat selanjutnya. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa ini umatmu. Catat baik-baik di ayat yang ke-13. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu. Musa sadar dia mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Dengan tindakan tadi membangun kemah, itu dia mendapat kasih karunia atau dapat perkenanan Tuhan. Nah ketika dia mendapat perkenanan Tuhan, dia tanya sama Tuhan, Tuhan, engkau lah yang memilihku, engkaulah yang telah menetapkanku. Musa berkata, memang engkau berfirman kepadamu bahwa suruh bangsa ini berangkat, tapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kuutus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenalmu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Musa mempertanyakan Tuhan,
Loh Tuhan, kalau Engkau bilang Engkau menyertaiku, menyertai bangsa ini, dan aku mendapat kasih karunia, kasih tahu siapa yang akan berjalan. Musa sementara mengejar supaya melunakkan hati Tuhan. Yang tadi Tuhan murka, yang tadi Tuhan marah, yang tadi Tuhan kecewa dengan orang Israel. Ini perlahan-lahan Musa membalikan hati Tuhan, mengingatkan Tuhan lagi bahwa ini umat yang kau pilih, ini umat yang kau tebus, ini umat yang kau kasih, ini umat pilihanmu. Masakan Tuhan akan membiarkan mereka? Dan Musa berkata, Tuhan, Engkau memang memberikan perkenanan kepadaku, tapi kalau Engkau tidak menyertaiku, bagaimana mungkin? Dan Musa sungguh-sungguh berkata kepada Tuhan, siapa yang akan Engkau utus bersama-sama dengan kami? Padahal Tuhan bilang, aku mengenal namamu, aku mendapat kasih karunia di hadapanku. Ayat 13. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini adalah umatmu. Ini bahasa yang sangat keren. Bahasa yang sangat menyentuh hati Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Musa, itu benar-benar menyentuh hati Tuhan. Dan kalau kita perhatikan di ayat ini, Musa berkata bahwa beritahukan kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau. Musa terlalu dahsyat. Beritahukan jalanmu, supaya aku mengenal Engkau. Kemudian Tuhan menjawab Musa. Luar biasa di ayat yang ke-14. Lalu dia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Tuhan menjawab Musa, aku sendiri. Ini loh saudara yang menjadi poin penting. Bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Musa sampai membuat Tuhan berkata, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepada kamu. Kemudian Musa berkata begini sama Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Wow, ini kata yang sangat ditunggu-tunggu sama Tuhan. Kalau saudara ingat khotbah saya 2 minggu yang lalu, kenapa kita butuh bimbingan? Sebab kita tidak bisa hidup terlepas dari Tuhan. Kita tidak bisa hidup berjalan sendiri tanpa Tuhan. Nah, oleh karena itu perhatikan perkataan Musa ini. Jangan suruh kami melangkah, jangan suruh kami berjalan, jika engkau tidak berjalan bersama-sama dengan kami. Walaupun Tuhan sudah berkata kepada Musa, aku hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Tapi Musa menjawab Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari mana kegerangan aku ketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama dengan kami, sehingga kami akan dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Ini yang menjadi poin daripada Tuhan memperkenankan Musa. Dia berkata, Tuhan, kalau engkau yang tidak berjalan bersama-sama dengan kami, jangan suruh kami jalan. Yang pertama. Yang kedua, Musa berkata, Tuhan, dari mana aku bisa tahu bahwa engkau berkenan kepada aku dan umatku ini? Selain daripada ketika Tuhan harus berjalan bersama-sama dengan kami, supaya kami bisa dapat dibedakan dari umat-umat lain, dari orang-orang yang lain. Tuhan, supaya kami dibedakan karena yang menyertai kami itu Tuhan pencipta langit dan bumi. Ini bahasa yang sangat dalam yang Musa pernah ucapkan kepada Tuhan. Ini sebuah perkataan yang sangat melekat di hati Tuhan, yang pernah diucapkan sama Musa ketika dia melunakkan hati Tuhan yang lagi marah dan kecewa kepada orang Israel. Sehingga hasilnya
Tuhan berkata, aku sendiri yang akan berjalan di tengah-tengah kamu. Wow, aku sendiri yang akan membimbing kamu. Aku sendiri yang akan menolong kamu. Aku sendiri yang akan berkata bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu. Jawablah, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Musa benar-benar sampai Tuhan itu tidak ada lagi yang bisa menutupin dia dengan Tuhan. Oleh karena itu kalau kita baca Keluaran 33 ini merupakan sebuah dialog Musa dengan Tuhan yang sangat dalam. Gara-gara ada satu bangsa yang berbuat salah kepada Tuhan. Tuhan tarik diri, Tuhan bilang aku kirim malaikat. Tetapi Musa berkata, Tuhan, bagaimana mungkin engkau membiarkan kami berjalan dan engkau hanya kirim malaikat? Padahal yang mengeluarkan kami dari Israel, dari Mesir, itu adalah engkau sendiri, Allah sendiri. Mari Tuhan berjalan bersama dengan kami. Di minggu terakhir berbicara tentang membimbing atau menuntun, guide. Maka engkau mesti pakai perkataan Musa ini. Jangan biarkan kami berjalan jika engkau tidak berjalan bersama kami. Bagaimana mungkin aku bisa mengetahui bahwa engkau berjalan, aku ini orang yang dapat perkenanan dari Tuhan. Jika engkau tidak berjalan bersama dengan kami, dengan aku dan umatmu. Supaya kami dapat dibedakan dari umat-umat yang lain. Yang bisa membuat saudara dan saya berbeda dari orang lain. Hanya satu, yaitu ketika Tuhan berjalan bersama dengan kita. Ketika Tuhan berjalan, Tuhan ada bersama dengan kamu. Itulah yang membuat kita berbeda dari yang lain. Setuju, katakan amin. Itu yang membuat kita dibedakan dari orang yang lain. Kalau soal rezeki, keuntungan, orang yang tidak takut Tuhan pun mereka berkata, aku untung hari ini. Tapi mereka untung tanpa penyertaan Tuhan. Bagi engkau yang berkenan kepada Tuhan, engkau orang yang dapat keberuntungan, tapi engkau disertai oleh Tuhan senantiasa. Kita boleh menjadi gereja yang disertai oleh Tuhan. Engkau boleh menjadi pribadi yang disertai oleh Tuhan. Engkau mesti menjadi pribadi yang berkata sama Tuhan pagi ini, jangan suruh kami melangkah Tuhan jika engkau tidak berjalan bersama-sama dengan kami. Pagi hari ini tidak ada yang lebih indah dalam hidup ini selain daripada perjalanan hidupmu itu disertai Tuhan sampai kesudahan alam. Kalau kita perhatikan di dalam Matius pasal 28, Alkitab berkata, waktu dia mau naik ke sorga, dia katakan, aku akan menyertai kamu hingga kesudahan alam. Penyertaan Tuhan bukan cuma hari ini, bukan cuma minggu ini, bukan cuma tahun ini. Tapi penyertaan Tuhan sampai selama-lamanya. Rahasianya adalah pastikan engkau menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Saya tutup dengan membaca ayat ini sekali lagi. Bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak sebab tangan Tuhan menopangnya. Satu bagian ayat firman Tuhan lagi menutup renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Mazmur pasal 25. Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Cepat-cepat saya baca untuk saudara. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Mazmur pasal 25. Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Ya, mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasan. Ayat 4. Ini penting ayat 4. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah kepadaku bahwa aku berjalan dalam kebenaranmu. Dan ajarlah aku sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ini perkataan Daud. Luar biasa, beritahukan jalan-jalanmu. Sama seperti yang dikatakan oleh Musa. Beritahukan jalan-jalanmu ya Tuhan kepadaku. Tunjukkanlah kepadaku bahwa aku berjalan dalam kebenaran. Dan ajarlah aku sebab akulah, engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkaulah yang ku nanti-nantikan sepanjang hari. Saya loncat langsung ke ayat 8. Tuhan itu
baik dan benar. Sebab ia menunjukkan jalan kepada orang-orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan dia mengajarkan jalan-jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku sebab besar kesalahanku ini. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan sebab Dia mengeluarkan kakiku dari jaring. Nah, 15 ayat dari Mazmur 25 ayat 1 hingga 15 ini menjadi poin penting untuk saudara perhatikan. Bahwa Daud juga pernah minta sama Tuhan, beritahukan jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkan kepadaku bahwa aku berjalan dalam kebenaran dan ajarlah aku sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau pun nantikan sepanjang hari dan seterusnya. Nah, perhatikan baik-baik bahwa orang yang berkenan kepada Tuhan, itu Tuhan akan beritahukan jalan-jalannya kepada saudara. Jadi tidak ada cara lain untuk mengalami tuntunan Tuhan, mengalami bagaimana Tuhan membimbing kita. Yang Mazmur 23 bilang ke air yang tenang dan ke rumput yang hijau. Maka pastikan engkau menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Pribadi yang berkenan kepada Tuhan adalah pribadi yang sangat membuat Tuhan tidak tahan untuk segera datang menolong apapun yang menjadi pergumulan saudara dan saya. Puji nama Tuhan, sekiranya Tuhan memberkati saudara dengan firman Tuhan pagi hari ini. Bangkitkan semangatmu untuk tetap dituntun Tuhan sampai kapanpun. Sebab janji Tuhan, Dia menuntun engkau sampai kesudahan alam. Oke, tundukkan kepalamu dan kita akan segera berdoa. Bapa, aku lepaskan berkat-Mu atas seluruh jemaat pagi hari ini. Bahwa mereka mau menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Engkau menetapkan langkah-langkah mereka. Engkau menetapkan langkah-langkah kami. Karena kami adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Kami mau belajar pagi ini dari Musa. Bagaimana Musa meneladani Tuhan. Bagaimana Musa mengerjakan sesuatu yang terbaik. Untuk supaya Tuhan kembali hatinya terpulihkan. Yang tadinya benci, yang tadinya Tuhan lagi melihat keadaan orang yang tidak takut akan Tuhan dan Tuhan kecewa. Tapi pribadi Musa membuat Tuhan kembali untuk ada di tengah-tengah umat. Bapak ajari kami semua pagi hari ini. Untuk supaya kami menjadi pribadi yang belajar untuk berkenan kepada Tuhan. Memang ada banyak salah, mungkin ada banyak kekurangan, mungkin ada banyak kelemahan. Tetapi Tuhan, kami mau berkata, jangan pernah Tuhan biarkan kami berjalan sendiri. Engkau ada dan Engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Aku berdoa untuk setiap jemaat yang pagi hari ini dengan hati yang haus lapar akan Tuhan. Mereka menyembah Tuhan, mereka meninggikan Tuhan. Sekiranya Tuhan memberkati. Di pintu-pintu kemah pun mereka lagi menyembah Tuhan. Tuhan memberkati. Lebih daripada itu, pagi hari ini aku percaya setiap keluarga, setiap jemaat ada di dalam penyertaan Tuhan. Sehingga kami ada dalam proteksi, kami ada dalam perlindungan, kami ada dalam covenant Tuhan, kami dalam perjanjian Tuhan. Sehingga Tuhan tidak akan pernah melepaskan kami. Tuhan tetap menuntun kami seperti firman Tuhan tadi berkata, apabila ia jatuh, tidak akan tergeletak sebab tangan Tuhan menopangnya. Kami percaya ada tangan Tuhan yang menopang setiap jemaat Tuhan. Ada tangan Tuhan yang mengangkat setiap kami yang jatuh dan memulihkan kami kembali. Oleh karena itu kami sadar, kami datang mendekat kepada Tuhan dan sujud menyembah hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Berkati setiap jemaat yang lagi berusaha, lagi bekerja, lagi membuat proyek, lagi lakukan apapun di rumah, di tempat di mana mereka lakukan, di kantor, di toko, di warung, di restoran. Disertai Tuhan dengan kedahsyatan-Mu dan buat mereka di sana menikmati janji-janji Tuhan yang digenapi. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus mujizat terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus pertolongan datang. Dalam nama Tuhan Yesus kuasa-Mu bekerja untuk setiap mereka yang sakit dan Tuhan pulihkan kembali.
yang lagi bergumul dengan masalah keuangan, masalah ekonomi, Allah yang menjawab tepat pada waktunya. Orang akan datang dan mendapat jalan keluar sebab Tuhan menjadi penolong bagi kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan segera menyelesaikan ibadah ini. Oleh karena itu mari buka tangan saudara, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang tidak pernah meninggalkanmu. Dia Allah yang berjalan bersamamu. Dia Tuhan yang menuntun engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Oleh karena itu taruh pengharapanmu kepada Dia. Gantungkan semua yang menjadi keinginan, kerinduanmu kepada Tuhan. Dan biar Dia datang untuk menjawab engkau. Apapun itu aku percaya Tuhan pasti dengar. Karena Dia pagi hari ini mengenang tangannya di atas saudara-saudara semua. Dan Dia mencurahkan semua berkat yang terbaik. Yaitu berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat kesulungan, berkat yang dicurahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan itu sampai kepadamu, menjadi bagianmu, menjadi milikmu sepanjang minggu ini. Dan engkau menjadi senantiasa kuat, engkau menjadi senantiasa sehat, engkau senantiasa diberkati Tuhan. Engkau naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan ekor. Diberkati dalam segala sesuatu dan itu menjadi kesukaan Tuhan bagimu. Karena itu terimalah berkat ini, yaitu anugerah kasih dan sayang yang berasal dari Bapa di sorga, penyertaan oleh kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan serta persekutuan di dalam Roh Kudus tinggal tetap menyertai, menolong dan membimbing saudara semua mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha. Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput engkau dan saya para salehnya. Berkat terbaik ini terimalah bersama-sama hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.